Tentang apa? Tentang Mami selama lebaran. Terus tentang ini loh Mi, gimana puasa Mami hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Sambil jalan ya? Iya. Soalnya Aki langsung mau jualan TikTok. Oke, Mami, aku mau tanya dong. Mami kan lagi nge-share di Instagram Mami perihal jodoh. Apa sih yang Mami panjatkan? Oh. Apakah itu juga termasuk salah satu doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan? Iya pastinya lah gitu kan. Semua manusia kan, terutama yang mempunyai nasib seperti saya, yang mempunyai status seperti saya, pasti menginginkan lelaki yang soleh. Gitu juga mungkin lebih tepatnya aku memperbaiki diriku sendiri supaya aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya setiap captionnya juga menginspirasi untuk jadi pelajaran buat aku dalam memilih pasangan. Mami kan kelihatannya independent woman banget. Ya, bukan kelihatan punk banget. Paling senang independen. Independen, Iya. terus kesannya kayak kuat, Iya, dan iya, ternyata iya. Mami juga mempunyai kegalauan tersendiri gitu terhadap jodoh Mami. Tapi Mami lagi galau Sebenarnya sekarang. kalau dibilang galau tuh enggak, tapi keinginan hati gitu, bahwa oh ya ternyata kalau kita itu mencari jodoh itu harus yang mengerti agama kayaknya ya, supaya bisa lebih banyak, paling tidak setidaknya itu sharing atau menuntun kita gitu. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan jodoh yang buta agama, itu kayaknya jadi agak susah gitu. Jadi misalkan kan kebanyakan, mohon maaf tidak semua, kebanyakan laki-laki ketika kita beritahu merasa dia lebih paling benar, paling ngerti, apalagi dia merasa mempunyai jiwa kepemimpinan dan aku adalah seorang pemimpin. Sedangkan dalam agama itu di surat An-Nisa sampai aku belajar ya, itu bahwa laki-laki memang pemimpin bagi wanita. Nah, di situ tuh pemimpin yang seperti apa? Ternyata pemimpin yang mengerti tentang agama. Nah, mencari sesosok yang setidaknya itu setaraf, dalam arti setaraf itu selain seiman, mereka mempunyai pengetahuan tentang agama yang sama minimal, atau lebih daripada si wanita itu, kayaknya lebih mempermudah untuk menjalani sebuah rumah tangga. Nah, Mami kira-kira kriterianya tuh mau yang dari entertain, pengusaha, atau mungkin Aku nggak mau di-entertain. Gak mau di entertain, Kayaknya orang biasa aja. orang biasa. Pengennya Oke. orang biasa tapi yang mengerti agama. Jadi maksudnya laki-laki yang soleh. Jadi patokannya kalau misalkan kita itu berantem atau apa, itu Al-Quran. Sehingga dua-duanya itu sama-sama bisa ngerem, sama-sama bisa memberikan, seandainya kita berdebatnya itu berdebat. Kalau agama kan paten, nggak ada perdebatan. Jadi patokannya kalau udah agama, akhirnya mau nggak mau ya stop. Gue istri, oh ya dia suami. Nah, suami harus bagaimana? Jadi kalau balik ke agama kan nggak ada merasa siapa paling benar gitu. Tapi kalau dari segi materi harus di atas Mami atau Enggak. gimana? Kalau kriteria itu enggak. Aku dari dulu selalu kalau mencari suami itu, kalau rezeki itu kita bisa cari bareng-bareng. Aku bukan tipe perempuan yang kamu harus punya begini, harus enggak. Kita bisa cari bareng-bareng, kita mau usaha bareng-bareng, tahu tanggung jawab masing-masing, itu aja. Kalau dalam fisiknya Mami punya kriteria itu nggak? Fisik Yang pasti ya? sehat jasmani rohani, biar bisa jasmani. melahirkan anak-anak yang soleh-soleha. Itu penting gitu, karena kan kalau kita bilang cinta karena Allah itu kan pastinya abadi. Tapi kalau cinta karena fisik, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nafsunya hilang, udah balik lagi cari yang lain gitu, atau yang lebih. Tapi kalau cintanya karena Allah kan, ya kita sama-sama niat beribadah, sama-sama punya visi misi yang sama untuk akhirat. Ya tujuannya sih itu. Apalagi sih di umur aku yang sekarang, kalau nggak tujuannya ke sana gitu, capek Mbak. Makanya aku nggak pernah mau pacaran gitu. Berarti Mami DP enggak, aku nggak mau pacaran. Misalkan ada, enggak, udah deh, mending kita ta'aruf langsung nikah gitu, karena pacaran buang-buang waktu. Intinya visi misinya apa? Untuk tujuannya akhirat, hayu. Kalau dulu kan kita belajar dari pernikahan yang sebelumnya kan, ya udahlah yang penting halal, gitu. Nggak ada yang visi kamu apa, misinya apa. Nah, di umur aku yang sekarang tuh kayaknya lebih ke visi misinya apa nih, tujuannya apa. Kan sekarang banyak yang memyakinkan kan nikah, terus ternyata setelah nikah kita baru tahu karakter laki-lakinya. Ada juga yang kasar, KDRT. Tanggapannya gimana tuh? Ya makanya kan kita harus mencari laki-laki yang setaraf dengan kita. Bukan masalah ekonomi, tapi setidaknya tentang agama. Setidaknya sama-sama minimal punya kemauan yang sama untuk belajar tentang agama. Patokannya pondasinya agama, Mbak. Kalau dulu mungkin patokannya bukan ke agama, gantengnya, fisiknya. Kalau sekarang aku lebih ke
agama kan ya. Karena kalau orang itu sudah mengerti tentang agama, orang itu sudah punya ilmu agama yang baik, dia pasti bisa menuntun aku. Karena jujur tidak ada tempat yang lebih tenang, tidak ada tempat yang menenangkan, menenteramkan hati kecuali mereka-mereka yang mengetahui tentang agama. Kalau kayak Ustadz mau Ya kalau ternyata memang dapat ustadz, dapat habib, dapat orang-orang yang memang orang yang memang agama, maksudnya itu fanatik agama, ya kenapa enggak? Kan kita jodoh itu misteri, nggak ada yang tahu. Kalau aku pribadi sekarang, Mami DP kok kenapa nggak pernah joget-joget yang kayak ini apa? Kadang kecuali memang tuntutan pekerjaan ya. Karena memang aku sekarang lagi di tahap yang bukan mencari jati diri ya, harus menemukan hidayah gitu. Kalau dulu kan aku kayaknya aku lagi mencari jati diri nih gitu, velocity gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin lebih ke harus menemukan hidayah. Jadi aku dengan cara mungkin kayak hafal-hafalan Al-Quran. Walaupun mungkin usia aku sekarang dengan anak muda beda. Kalau ada anak muda ngapalin cepet ya. Kalau sekarang kan tapi tujuannya udah ke sana gitu. Benar, Pak, benar. Walaupun mungkin kadang namanya balik lagi aku manusia. Ada orang yang joget-joget, apalagi tari perut, yang suka aku kan. Itu udah kayaknya bergejolak banget. Aduh, aku pengen kayak gitu juga. Terus tapi kalau misalkan ada orang yang kayak ngajinya bagus, Koreanya bagus, aku juga pengen kayak gitu. Jadi menuju sesuatu yang di jalan Allah itu susah banget. Makanya kalau kita itu hijrahnya bisa bebarengan, kan enak. Ada semangat, ada pendamping yang kamu punya tujuan sama, aku juga punya nih. Nah, terus saling mencintai, wah dapet. Nah selama ini kan enggak, tujuan aku kesini, tujuan yang lain di sana gitu. Aduh, ya. Terus nanti kalau misalkan Mami ketemu sama jodoh dan jodohnya itu minta Mami untuk berhijab bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau memang ibaratnya harus dan wajib gitu, karena memang kan nomor satu tujuan kita itu kan mencari apa kalau tidak mencari kebaikan gitu. Pengennya sih bener-bener dia bisa ngajarin aku, membimbing aku, membina aku. Walaupun mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya kan harapan kepingin mendapatkan sesosok seperti Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi dengan istrinya itu kan. Kalau aku mendengarkan ceramah ustadz-ustadz, ceramahnya Umi, kan kalau aku datang ke tempat kajian itu kan ada keinginan ya, walaupun kita belum sempurna. Ya Allah, kalau aku dapat kayak gitu juga pasti gue adem ya. Nah mungkin kalau mereka tidak pernah datang ke kajian, mungkin tidak ada harapan dan impian. Nah kalau aku pribadi memang aku tidak, kalau datang ke kajian itu aku kan selalu pakai kelihatan mata doang. Jadi orang nggak tahu itu aku Dewi Persik. Nah jadi selama ini kan aku menjalani itu. Jadi orang tuh kalau aku gini kan, oh Dewi Persik tahu. Aku nggak tumak nina gitu. Tumak nina itu maksudnya aku tidak menunjukkan. Bukan, aku tidak merasa kayak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika aku cuman kelihatan mata aja, aku ketika ada doa, ketika ada zikir bareng, istighosah, nangisnya juga nggak malu, ada samping orang siapa. Nah tapi kalau kelihatan muka kan kayaknya Dewi Persik tuh lagi nangis pasti ada masalah tuh. Namanya orang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita datang ke kajian cuma kelihatan mata kan nggak tahu itu siapa. Duduk di samping orang itu nggak tahu siapa kita. Gitu. Jadi lebih leluasa ya Mami ya.